Saudara, pembacaan kita diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 19, tapi rasanya kita perlu membaca juga ayat 7 dan 8 di awal sebelum kita masuk ke yang 16 sampai 19 ya. Jadi 1 Yohanes 4 ayat 7, 8 lalu dilanjutkan ke 16 sampai 19. Mari kita menyimak bersama-sama. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ayat 16. Kita telah mendengar dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan siapa yang tetap tinggal dalam kasih, ia tetap tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sudah sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang baca firman Tuhan dan memelihara firman ini dalam hidup kita ya. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Salam sejahtera buat yang hadir di gereja dan juga hari ini ada di YouTube ya. Sebentar saya ambil dulu remote-nya, lupa. Nah saudara, tema kita hari ini adalah kasih mengalahkan ketakutan saudara ya. Saudara, ada seorang istri yang punya ketakutan dengan suaminya, saudara ya. Tampaknya istrinya sering nonton selebrita, saudara ya. Jadi dia takut kalau ada istilahnya tuh sekarang muncul pelakor katanya ya. Ada apa istilahnya? Ani-ani gitu ya. Nama Ibu Ani dipakai tuh ya, Ani-ani dua kali ya. Ada juga istilahnya sekarang tuh apa ya, kemarin istri saya cerita tuh gayung pink lope. Wah segala macam saudara ya. Jadi istrinya takut dan kebetulan suaminya ini sering keluar kota saudara ya. Jadi istrinya seringkali kalau mau papanya pergi itu dia selalu bilang, nanti sama siapa? Hotelnya di mana? Nanti kamu kalau udah nyampe tolong difoto ya. Sekitar kamarnya ada siapa aja di situ gitu ya. Loh aku tidur sendiri, maunya takut saudara ya. Dan itu sering saudara sampai membuat suaminya kesal katanya ya. Lalu saudara karena begitu nyampe hotel, ditanya lagi gitu ya. Sama siapa, udah sampai belum, kok belum ada kabar. Di WA terus. Dan suaminya ingat saudara ada ayat ini saudara ya. Ayat yang dibaca ini. 1 Yohanes 4 ayat 18. Dalamnya dikatakan, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melanyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan siapa yang takut ia tidak sempurna dalam kasih. Maka ketika suaminya baca ini, suaminya ingat ayat ini dan dia pikir boleh juga nih dikasih ke istri saya supaya istri saya gak takut gitu ya. Maka setelah istrinya tanya di mana kamu, dia WA saudara ke istrinya ya. Sayangku, kenapa sih kamu khawatir? Aku di sini tidak aneh-aneh loh. Kalau kamu takut terus berarti kamu sudah tidak ada kasih. Coba kamu baca Yohanes 4 ayat 18 saudara. Dan ketika dikirim istrinya marah saudara. Apa yang salah dengan WA ini saudara? Apa yang salah kira-kira dengan WA ini? Ternyata istrinya lupa ngetik 1 Yohanes saudara ya. Yang dikirim ke istrinya tuh Yohanes 4 ayat 18. Dan isinya yang ini saudara ya ternyata. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Ya. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau telah berkata benar. Saudara hati-hati ya. Ayatnya hampir mirip 1 Yohanes 4 ayat 18. Tapi kalau sudah kirim ke suami atau istri kurang 1 di depannya. Maka yang dikirim yang lain saudara ya. Nah saudara itu ilustrasi sejenak untuk kita supaya enggak tegang-tegang amat gitu ya. Nah saudara tema hari ini adalah kasih mengalahkan ketakutan. Gambar di sebelah sana itu gambar apa saudara? Gambar salib. Ini gambar lambangnya orang Kristen saudara. Orang Kristen lambangnya salib. Kenapa lambangnya salib saudara? Karena kalau kita mau bicara kasih, maka
saudara mesti melihat ini. Melihat salib ini, saudara. Siapa yang ada di salib itu, saudara? Siapa? Yesus. Mestinya siapa, saudara? Mestinya saya yang ada di salib itu. Tapi saya tidak di situ, ada Tuhan di situ. Dan kalau bicara kenapa, saudara, tidak ada satupun bahasa yang bisa menggambarkan tentang kasih Allah kepada kita. Gak ada satupun bisa mendefinisikan kenapa, saudara. Saya kadang-kadang suka berpikir begini, saudara. Kalau saya jadi Allah gitu ya. Lalu membuat manusia dari debu tanah. Dan memberikan nafas hidup. Lalu menaruh manusia itu di taman yang Tuhan ciptakan. Yang saya ciptakan. Lalu saya mengatakan semua boleh. Cuman satu yang gak boleh. Ini bukan bicara soal pohon pengetahuan, tapi semua boleh, yang satu yang gak boleh itu gak taat. Atau melakukan dosa lah intinya. Semua boleh, semua nikmati apapun yang aku beri, kamu nikmati. Tapi satu yang jangan kamu lakukan adalah berbuat dosa. Dan akhirnya berdosa, saudara. Melawan perintah Tuhan. Nah kalau kita membaca kisahnya tuh, saudara, ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan langsung menghukum gak? Enggak loh. Allah kita Allah yang berdialog, saudara. Dia tanya, di mana engkau? Kami bersembunyi, Tuhan. Kenapa bersembunyi? Kami malu, karena kami telanjang. Kenapa kamu, siapa yang bilang kamu telanjang? Karena dosa itu, saudara. Lalu kenapa kamu makan? Kenapa kamu berdosa? Kalau hari itu, saudara, saya bayangkan Adam mengaku gitu ya, bahwa kami telah bersalah. Barangkali selesai, saudara ya. Tapi yang terjadi, Adam menuduh Hawa, Hawa menuduh ular. Jadi tidak ada pertaubatan di situ, saudara. Sehingga kalau bicara Roma 6 ayat 23, hukum dosa apa? Maut. Tetapi kasih karunia Allah, ialah hidup kekal dalam Kristus itu, saudara. Maka kadang-kadang saya kalau berpikir, kalau saya jadi Allah, saudara ya. Itu manusia dosa, ini cuma debu tanah. Apa susahnya sih? Matiin aja gitu ya. Selesai, saudara. Kalau perlu bikin Adam 2. Adam 1 ingat loh, jangan kayak Adam 2. Adam 2 jangan kayak Adam 1 gitu ya. Tapi kan kecenderungan manusia selalu berbuat dosa. Ya. Sampai ada air bah dan Allah berjanji tidak akan mendatangkan air bah. Dan yang dilakukan Allah adalah dia berinkarnasi, dia hadir dalam diri Yesus Kristus. Dia memikul salib itu, saudara, memikul dosa itu. Dan kita yang diciptakan, yang berdosa, yang sedang ditanggung itu gak ngerti. Malah mengatakan salibkan dia. Kalau saya jadi Tuhan, kayaknya masih kuat ya ngikut salib tuh. Salibkan dia, salibkan dia. Begitu sampai depan sini diludahin. Kalau diludahin sih kayaknya sekuat apapun kita marah ya. Tapi kalau saya jadi Tuhan, saudara ya, saya banting tuh salib. Kamu gak tahu siapa saya. Lalu saya bilang berubah jadi Tuhan yang Maha Kuasa, saudara ya. Ini ludah kamu, ini ludah saya nih. Buar, lebih dahsyat, saudara, air bah kedua kan. Tapi nggak ada di Alkitab cerita itu, saudara. Yang ada, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka saudara, jalan salib itu adalah menunjukkan tentang kasih. Kasih Allah kepada kita yang mengalahkan ketakutan kita sebenarnya. Apa ketakutan kita, saudara? Ketakutan kita adalah maut. Kenapa? Karena kita berdosa. Dan kita layak menerima hukuman itu. Tetapi justru Allah di situ, saudara, mengambil alih hukuman dosa itu. Dan kalau balik lagi ditanya kenapa, jawabannya ya kasih. Dia mengasihi kita. Maka itu saudara dalam bacaan kita hari ini menarik. Dikatakan di ayat 7 dan 8, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi pasti lahir dari Allah dan mengenal Allah. Karena kasih itu dari Allah, saudara. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Maka kalau hari ini saudara kehilangan kasih terhadap pasangan Anda, kehilangan kasih terhadap anak-anak Anda kehilangan kasih terhadap orang tuanya, bisa jadi ada yang salah dengan hubungan kita dengan Tuhan. Cek lagi hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita merasakan anugerah Allah itu mengasihi dan tidak terdefinisi, maka seharusnya kita yang bersyukur karena kasih Allah itu
mampu meneruskan kasih Allah itu kepada orang-orang di sekitar kita, terutama yang terdekat dengan kita. Maka itu kalau kasih itu ada di dalam kita, dikatakan tidak ada ketakutan. Hari ini kita pun menjalani perjalanan hidup itu dengan pengharapan yang pasti, saudara. Tidak ada hukuman kematian. Kita sedang bersiap menyambut kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita sedang menanti kedatangan Kristus kembali, yang akan menjadi raja dan hakim bagi kita. Kita akan bersuka cita, saudara, dengan semua orang kudus ketika Tuhan datang kembali. Maka dengan kasih itu, saudara, memang itu akan melenyapkan segala ketakutan itu. Meskipun dalam perjalanan hidup tentu, saudara, namanya kekhawatiran, namanya pergumulan, namanya masalah hidup kan selalu hadir ya, saudara ya. Maka iman kita memang kalau sebasis sebagai manusia selalu berada dalam sisi yang paradoks, saudara. Di satu sisi kita bergumul, tapi di satu sisi ada pengharapan. Di satu sisi kita takut, tapi di situ ada pertolongan Tuhan yang kita tahu pasti hadir menaungi kita. Makanya 3 spiritualitas iman Kristen itu ada apa, saudara? Iman, pengharapan, dan kasih. Kasih itu memberikan pengharapan. Pengharapan itu, saudara, didefinisikan sebagai salah satu iman yang tertuju pada Allah yang sudah di depan. Jadi Allah itu sudah di depan sana, saudara. Dan Allah di depan sini tuh enggak diam di sini, tapi dia di sini. Menarik kita ke masa depan itu. Kita sedang menantikan langit dan bumi yang baru, saudara. Kayak apa enggak tahu. Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian yang mana juga enggak tahu. Allah sudah tahu di mana lokasinya. Tapi Allah tidak menanti di sana. Allah yang tahu tanah perjanjian itu sekarang di sini. Bersama mereka menjalani perjalanan padang gurun. Dengan tiang awan, tiang api. Perjalanan padang gurun itu perjalanan penuh kekhawatiran, ketakutan, kekeringan, gak ada makanan dan sebagainya. Tapi setiap kali mereka berseru, mana dihadirkan. Setiap kali pengen makan daging, burung dihadirkan. Setiap kali airnya gak bisa diminum, Allah membuat air itu bisa diminum. Ketika gak ada air sama sekali, batu bisa mengeluarkan air. Ketika ada hambatan, di sana orang Mesir mengejar, di depan ada laut menghalangi, angin timur datang dan laut itu juga dibelah jadi 2. Maka sebenarnya perjalanan hidup tuh gak ada yang menakutkan mestinya. Tetapi justru dalam perjalanan itulah seringkali kita kehilangan iman kita. Karena kadang-kadang ketakutan itu, saudara, begitu menyelimuti diri kita sehingga pengharapan yang kita punya justru hilang. Maka itu penting hari ini kita mencoba melihat, saudara ya. Ini dari satu buku Ernest Hemingway. Judulnya bukunya The Capital of the World gitu ya. Nah, saudara, dalam buku itu ada yang menarik, saudara ya. Ada seorang ayah dengan seorang anak itu berantem, saudara. Di Spanyol ya. Dan ketika udah berantem hebat, anak itu dicari di kamar hilang. Jadi kabur, meninggalkan rumah. Setelah seminggu ditunggu gak pulang-pulang, saudara. Lalu ayahnya punya ide, dia bikin papan pengumuman di surat kabar dengan tulisan begini, saudara. Pako pulanglah, temui papa di hotel, Montana, Selasa siang. Semua sudah dimaafkan. Ya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Hari itu katanya ada 800 anak yang kumpul mencari ayah mereka. Ternyata istilah Pako itu adalah sebutan atau nama panggilan untuk anak laki-laki di Spanyol. Kalau di Bandung sih Ujang kali ya gitu ya. Jang pulang gitu, papa memaafkanmu. Saudara, gambar ini menjadi gambaran yang menarik. Ternyata memang kalau dilihat banyak orang membutuhkan kasih enggak? Membutuhkan kasih. Dan kasih itu bisa jadi hilang, saudara, di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kasih itu kemudian disediakan kembali, maka lihat 800 orang namanya Pako kumpul di hotel itu, saudara. Dan itu sebutan untuk anak laki-laki di Spanyol. Jadi dalam hidup, saudara, kita semua membutuhkan kasih. Nah, pertanyaannya, memang kasih itu menjadi obat yang luar biasa dalam hidup itu, saudara. Jumlah 800 anak ini sangat banyak. Ini memberi petunjuk bahwa banyak sekali anak-anak yang kehausan kasih.
dari ayah mereka. Maka ada banyak orang juga yang butuhkan kasih. Dan untuk mendapat dan memberikan kasih, caranya saudara kita harus dengan sepenuh hati, jiwa, dan segala yang kita punya untuk memberikan kasih sayang itu. Dan itu yang ditunjukkan oleh Allah. Sepenuh hati, sepenuh jiwa, ya. Yang tadi saya bilang gak terdefinisi itu saudara diberikan buat kita. Ya. Maka itu pertanyaannya, apakah kita sudah memahami kasih Allah itu, dan apakah kita sudah mencerminkan kasih Allah itu dalam hidup kita? Memahami mungkin sudah. Tapi kalau belum mencerminkan berarti masih ada yang kurang, saudara. Memahami dan mencerminkan kasih Allah menjadi dua hal yang sangat penting. Ada sebuah ilustrasi yang cukup menarik, saudara, seorang petani menempelkan satu penunjuk arah angin di atas gudangnya dengan tulisan Allah itu kasih. Jadi ada petunjuk angin dikasih tulisan Allah itu adalah kasih. Dan tentu kalau petunjuk arah angin kan pasti goyang-goyang gitu ya. Ke bawah angin saudara petunjuk itu. Nah maka itu dengan wajah menyeringai ada satu pelancong ketika melihat itu dia tanya. Apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa Allah dapat berubah-ubah seperti arah angin? Lalu petani itu menggeleng kepalanya dan menjawab, tidak. Saya bermaksud mengatakan bahwa tidak peduli kemanapun angin berhembus, Allah itu tetap kasih. Apapun situasi yang Anda sedang alami, Allah itu tetap kasih. Allah itu tetap mengasihi Anda. Situasi apapun dalam hidup Anda saat ini, ketakutan, kegelisahan, masa depan gak tahu kayak gimana, ya kadang-kadang menggelisahkan, itu sebuah kewajaran saudara di dalam diri kita sebagai manusia yang rapuh. Tapi sekali lagi bisakah kita melihat ada tiang awan, tiang api yang berjalan bersama dengan kita. Ada Allah yang terus menuntun langkah kita, enggak pernah meninggalkan kita, dan terus dia menarik kita ke masa depan. Saudara mungkin tahu lagu ini saudara ya, judulnya It Is Well With My Soul. Dan diterjemahkan menjadi kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh. Dari bait pertama itu saudara terlihat situasi hidup dalam manusia yang penuh dengan kegelisahan, sekaligus kadang-kadang mengalami sukacita yang kadang-kadang senang, tapi kadang-kadang kayak naik roller coaster, satu titik di atas, titik tertentu di bawah, saudara. Tapi di situ di refnya dikatakan selamatlah, selamatlah jiwaku. Di bait keduanya juga sama, saudara. Kendati susah terus menekan, iblis geram menyerbu, Tuhanku menilik anaknya tetap, selamatlah, selamatlah jiwaku. Saudara, kalau saudara melihat teks ini yang diterjemahkan ini, saudara akan melihat sebuah kegelisahan. Di sana Yesus mengangkat, disalib kejam, dosaku dan aib penuh. Hutang dibayar, aku lepas, puji Tuhan, wahai jiwaku. Lalu dikatakan dalam berikutnya, ya Tuhan singkapkan embun yang gelap. Udah bersyukur, balik lagi, singkapkan embun yang gelap, dengarlah segera umatmu, apabila serunai berbunyi gelap, ku seru selamatlah jiwaku. Saudara, pengarang lagu ini namanya Horatio Spafford. Diberkati Tuhan, yes. Bisa punya segala-galanya saudara. Tapi yang belum punya anak laki-laki. Maka setelah 4 anak perempuan dia berdoa dapat anak laki-laki. Tapi setelah itu anak laki-lakinya sakit, meninggal dunia saudara. Sebelum dalam kondisi sedih itu dia bilang, ayo kita ikut KKR deh Pendeta Modi di seberang pulau. Dan memang dia selalu menyupport KKR dari Pendeta Modi, saudara. Tapi sebelum berangkat, salah satu asetnya kebakaran, saudara. Sehingga dia mengatakan ke istrinya, berangkat dulu sama anak-anak, nanti saya nyusul. Ada urusan yang mau saya selesaikan. Dan dalam perjalanan naik perahu itu, saudara, kapalnya karam. 4 anaknya kemudian meninggal. Tinggal istrinya yang selamat dan istrinya mengirim telegram, selamat tinggal sendirian. Saudara, ada banyak alasan kalau bagi Horatio Spafford untuk meninggalkan Tuhan ketika dia mengalami situasi yang berat ini, saudara. Bayangkan saudara kalau jadi Horatio Spafford kehilangan 4 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, lalu asetnya juga terbakar, dan selama ini dia menyupport KKR dari Pendeta Modi. Ada alasan untuk meninggalkan kasih Tuhan itu, saudara. Tapi ketika selesai dia berkunjung dengan perahu ke tempat titik di mana anaknya meninggal itu, saudara, dia pulang dan dia menciptakan lagu ini, saudara. Selamatlah, selamatlah
jiwaku. Apapun yang terjadi dalam hidupku, saya gak boleh tinggalin Tuhan. Tuhan tetap mengasihi saya dalam situasi sulit yang dia hadapi. Tentu tidak mudah saudara membayangkan itu. Saya waktu membayangkan ini gak mudah. Tapi kisah dari Horatio Spafford, dia tulis saudara, dia mengingatkan tentang kekristenan yang sesungguhnya. Tentang kasih Allah yang dinyatakan itu. Horatio mengatakan kekristenan bukanlah tentang jika engkau mengikut Yesus, engkau akan memiliki hidup enak yang bebas masalah di dunia ini. Tapi kekristenan sesungguhnya adalah tentang aku akan tetap berdiri untuk Yesus. Apapun permasalahan yang terjadi padaku di dunia ini. Sebab apa? Karena tertulis dalam lagunya. Kasihnya sudah menyelamatkanku. Jauh lebih penting. Dan aku yakin anak-anakku juga sekarang bersama-sama dengan Kristus. Karena anak-anakku juga sudah merasakan kasih itu. Jadi kematian juga bukan akhir, saudara. Justru kematian juga akan dihadapi oleh setiap kita. Yang menakutkan adalah ketika kita mati dalam dosa. Karena maut. Tapi kita sekarang punya keyakinan, kasih Allah dinyatakan. Maka kita kalaupun harus mengalami yang namanya kematian, seperti Daud mengatakan melewati lembah kekelaman, salmafet, lembah kematian, sekalipun aku tidak takut. Maka itu waktu ibu saya meninggal juga saya terkejut dia ketika mengatakan saya siap merayakan dan menyambut kematian saya. Maka setiap kita juga sedang menyambut itu, saudara. Bukan hal yang menakutkan. Kenapa? Karena kasih Allah sekali lagi sudah dinyatakan. Maka mengakhiri khotbah ini, saudara, barangkali dalam situasi hidup kita mengalami situasi yang kayak tadi ya. Khawatir tetap ada, gak apa-apa Tuhan tahu. Tapi mari saudara mengingat kembali, kita gak sendiri. Ada kasih Tuhan yang selalu menolong dalam perjalanan hidup saudara. Saya pikir lagu ini yang saya coba pilih bisa menutup renungan kita hari ini, saudara ya. Kita nyanyikan sama-sama, saudara. Lagunya judulnya Kami Perlu Tuhan. Sambil nyanyi, sambil coba perhatikan kata-katanya, saudara ya. Lagu ini sangat indah, dan kalau mau dengar lagi bisa cari di YouTube. Kami mencari kasih sejati, manakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari kita nyanyikan lagi dengan kesungguhan hati kita. Kami mencari kasih hati, kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami
keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Saudara, mari kita menjalani perjalanan paradoks kita ya. Khawatir, bergumul itu pasti hadir, saudara. Tapi sekali lagi pengharapan kita jelas. Kasih Allah akan melenyapkan segala ketakutan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Thank you Pak Gus untuk renungannya. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan acara kita. Kita akan bersama-sama doa syafaat. Mungkin ada Bapak Ibu yang akan usulkan doa syafaat pada malam hari ini.